Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indarwati dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu penentuan pendapatan nasional. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau sering disebut dengan RTK di suatu negara dari menyerahkan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Perhitungan tersebut berdasarkan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup selama setahun. Salah satu tolak ukur yang dapat dilakukan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai. Dalam definisi yang baru dinyatakan bahwa pendapatan nasional adalah nilai barang-barang dan jasa yang diproduksikan dalam suatu perekonomian. Tujuan dari menghitung pendapatan nasional adalah untuk mengatasi kesukaran yang ditimbulkan oleh perbedaan dalam satuan-satuan perhitungan dari barang-barang dan jasa yang terdapat dalam perekonomian. Cara yang paling sederhana untuk menentukan pendapatan nasional real adalah dengan mendeflasikan nilai pendapatan nasional menurut harga yang berlaku dengan menggunakan indeks harga, seperti misalnya dengan menggunakan indeks harga konsumen. Cara menghitungnya yaitu pertambahan pendapatan nasional real yang diwujud dalam 1 tahun tertentu dapat dihitung dengan rumus G sama dengan GM/PRL kurang GN/PROL X kali 100% per GN/PRO. Yang kedua, pengeluaran ke atas pendapatan nasional. Pengeluaran ke atas pendapatan nasional yaitu cara pengeluaran pendapat nasional dihitung dengan jumlah nilai pengeluaran dari berbagai golongan masyarakat ke atas barang-barang, jadi dan jasa yang diproduksikan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Untuk mempertahankan tingkat kemakmuran yang sedang dicapai, peranan berbagai sektor dalam menciptakan pendapatan nasional. Cara kedua untuk menghitung pendapatan nasional adalah dengan menghitung dan selanjutnya menjumlahkan nilai produk yang diciptakan dalam tiap-tiap sektor ekonomi. Cara memperhitungkan pendapatan nasional ini dinamakan cara produksi. Nilai pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlah nilai-nilai tambahan yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor yang ada dalam perekonomian. Seluruh nilai tambahan yang diciptakan dalam satu sektor merupakan nilai produksi dan sektor tertentu yang disumbangkan kepada pendapatan nasional. Cara penggolongan pendapatan faktor-faktor produksi sebagai berikut. 1. Pendapatan para prakerja yaitu gaji dan upah. 2. Pendapatan dari usaha perseorangan. 3. Pendapatan dari sewa. 4. Bunga neto. 5. Keuntungan perusahaan. Pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. Pendapatan pribadi diartikan sebagai semua jenis pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh suatu produk negara. Disposable adalah pendapatan yang boleh dilakukan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian untuk memberi barang-barang dan jasa yang mereka inginkan. Tetapi sebagian daripada ditabung dan sebagian lainnya digunakan untuk membayar bunga untuk pinjaman yang digunakan untuk membeli barang secara merincicil. Harga konstansa dan harga berlaku. Untuk memperoleh gambaran yang terlebih akurat, maka perhitungan PDB sering menggunakan perhitungan berdasarkan harga konstan. Hasil perhitungan ini menghasilkan nilai DPD atas harga konstan. Harga konstan adalah harga yang dianggap tidak berubah. Untuk memperoleh PDB, harga konstan itu harus menentukan tahun dasar, budget year, yang merupakan tahun di mana perekonomian berada dalam kondisi baik atau stabil. Harga barang pada tahun tersebut kita gunakan sebagai harga konstan. Deflator, harga tahun 1, harga tahun 1
kurang 1 kali 100%. Manfaat dari perhitungan PDB harga konstan selain dengan segera dapat mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan atau tidak, juga dapat menghitung perubahan harga inflasi. Pendapatan nasional pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Pertambahan nilai tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu pertama, pertambahan fisikal barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Dua, kenaikan harga yang berlaku dari satu periode ke periode lainnya. Perbedaan antara PDB harga berlaku dengan harga konstan yaitu produksi domestik bruto negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melakukan pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. 4. Metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Metode produksi. Menurut metode produksi produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian dalam periode tertentu. Dengan demikian, PNB atau GDP menurut metode ini jumlah dari harga setiap masing-masing barang dan jasa dikalikan dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan. Pendapatan nasional menurut metode produksi dapat dirumuskan sebagai berikut di samping. Metode perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional menurut metode produksi dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh hasil produksi masyarakat dari seluruh lapangan usaha di dalam satu tahun diukur dengan nilai uang. Komponen-komponen pembentuk pendapatan nasional menurut metode produksi terdiri atas 11 sektor, yaitu: pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kedua, pertambangan dan penggalian. 3, industri dan pengolahan. 4, listrik, gas, dan air minum. 5, bangunan. 6, perdagangan, hotel, restoran. 7, pengangkutan dan telekomunikasi. 8, bank dan lembaga keuangan lainnya. 9, pemerintahan dan pertahanan. 10, jasa. 2, metode pengeluaran. Menurut metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan seluruh rumah tangga ekonomi, RTP, RTK, RTG, dan rumah tangga luar negeri di dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional menurut metode pengeluaran dapat dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran yang dilakukan seluruh rumah tangga ekonomi. Metode pengeluaran terdiri atas 4 komponen, yaitu sebagai berikut: konsumsi, investasi, pengeluaran, dan pemerintah. Metode perhitungan pendapatan nasional. Ekspor dan impor yang mengeluarkan yang dilakukan rumah tangga luar negeri yang ditulis dalam rumus dengan lambang X dan M. Komponen pembentukan pendapatan nasional tersebut menurut pendekatan pengeluaran dapat dicerminkan dalam rumus sebagai berikut, ada di samping. Metode perhitungan pendapatan nasional. Metode pendapatan dan penerimaan adalah hasil penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima para pemilik faktor produksi di dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional menurut metode penerimaan merupakan penjumlahan dari sewa, upah, bunga, modal, dan laba yang diterima masyarakat pemilik faktor produksi selama 1 tahun yang dapat dirumuskan sebagai berikut, ada di samping. Komponen-komponen pembentukan pendapatan nasional menurut metode pendapatan penerimaan terdiri atas 4 komponen, yaitu sewa, upah, bunga, modal, dan laba. Yang kelima, pengertian produksi nasional neto dan pendapatan siap konsumsi dengan memasukkan isu lingkungan.
Pertama, produksi nasional neto adalah dikurangi, yaitu GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan yang disebut juga dengan replacement dari barang modal. Replacement atau penggantian barang modal penyusutan bagi peralatan produksi yang terpakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Berikut rumus untuk mengetahui NNP. NNP sama dengan GNP kurang penyusutan. Yang kedua, pendapatan disposable adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna beli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dalam personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. DI merupakan pendapatan yang benar-benar menjadi hak penerimanya. Dengan demikian DI dirumuskan sebagai berikut. DI yaitu PI kurang pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah muncul dan terbit surat pemberitahuan SPT pajak atau KOHIR yang dikenakan berulang-ulang kali dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan PPH, pajak bumi dan bangunan PBB, pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lainnya. Sekian presentasi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.